Pak Wali masih aktif main bola? Alhamdulillah masih walaupun tidak seperti sebelumnya. Sekarang ya sebulan sekali, paling banyak 2 kali. Paling banyak itu paling banyak. Ya, sekedar diketahui juga bahwa Pak Wali Ketua Pengprov PSSI Sulawesi Tengah. Iya. Pak, membagi waktu Pak di kesibukan Bapak jadi wali kota dengan Blora. Saya lihat sampai di Tentena, sampai kemarin kemana, ke Gorontalo. Iya. Ya, pertama ketika ada undangan persahabatan, ya, kemudian ya kalau bisa, ya kalau mereka atur waktu di mana waktunya bisa di luar hari kerja, ya kita usahakan lah gitu. Itu salah satu tips menjaga kebugaran, Pak. Habis olahraga. Iya, saya kan tidak ngopi, tidak ngerokok. Ya, jadi hiburannya itu aja. Kaku betul hidupin. Luar biasa, di tengah kesibukan Pak Wali, sahabat podcast masih bisa ada waktu main bola. Susah kalau hobi, Pak, ya. Susah kalau hobi dari waktu memang, karena Pak Wali ini bukan cuma wali kota tapi ternyata pemain bola juga. Oke, kita ke tema kita, Pak. Hari ini kita bicara soal Palu menuju Adipura. Siapkah kota Palu menuju Adipura? Baik, Pak Wali, saya punya catatan ini. Saya sempat baca itu kemarin bahwa Kementerian Lingkungan Hidup KLHK itu mencatat kota Palu mendapat nilai paling rendah dalam penilaian program Adipura 2017-2018 dari beberapa daerah, salah satunya Palu, sebagai kota terkotor, Pak. Apakah ini juga yang menjadi motivasi Bapak untuk merubah Palu sekarang ini? Ya, ada banyak program saya lihat. Ya, motivasi sesungguhnya adalah menjadikan kota ini betul-betul layak menjadi ibu kota, gitu ya. Siap. Ya, melayakkan dirinya jadi ibu kota sehingga semua hal yang kemudian menjadi cerminan ibu kota harus dipunyai oleh kota ini. Salah satunya adalah pertama ketertiban, kebersihan, ya. Maka kemudian ya itu harus gitu, harus kita capai gitu, untuk melayakkan posisi kita sebagai ibu kota, karena kita merupakan pintu gerbang, ya. Pintu gerbang, maka kemudian kota Palu merupakan cerminan bagi Sulawesi Tengah gitu. Oleh karenanya ya kita harus berusaha menjadikan kota ini betul-betul menjadi kota yang representatif, ya, dan kemudian menjadi kota yang ya betul-betul ya membanggakan buat kita. Itu motivasinya. Pak, ini kan jadi wali kota, Pak. Bapak baru mau 26 Februari dilantik, Pak, ya? Iya, baru mau setahun. Iya. Nah, saya ingat Bapak dulu awal-awal waktu baru kampanye itu sempat duduk juga di sini, Pak. Betul. Dan kembali kami undang di sini lagi. Maka saya wajib datang. Oh, begitu ya. Terima kasih banyak ini, Pak. Kita sangat merasa tersanjung, undangan kedua kami masih direspon oleh Bapak dengan kesibukan Bapak yang akhir-akhir ini sangat padat. Untuk menuju Adipura itu Pak, kan tentu mengurusi kota Palu bukan cuma mengurus Adipura, banyak yang Bapak harus lakukan. Termasuk misalnya saya memantau atau melihat Bapak aktif di media sosial, ada namanya lapor Pak, begitu, lapor Pak Wali. Lapor Pak Wali itu yang setiap pagi Bapak harus merespon laporan-laporan masyarakat. Itu bisa sehari bisa berapa laporan Bapak harus menjawab itu? Jadi kalau saya menjawab itu di setiap hari Jumat. Ya. Jadi mana laporan yang masuk ke dinas yang kemudian tidak mendapatkan respon dari dinas, nah itu yang kemudian diteruskan oleh saya, dan kemudian saya menindaklanjuti dengan memberikan informasi jawaban atas laporan itu di hari Jumat pagi. Dan langsung mungkin direspon oleh dinas-dinas nantinya. Iya, itu harus itu. Baik. Harus. Nah, termasuk juga di awal-awal kepemimpinan Bapak itu ada gebrakan yang sangat luar biasa itu. Ya, sangat viral itu. Bapak pagi-pagi sudah ke kantor lurah, banyak ditemukan yang tidak disiplin. Apakah ini juga bagian Bapak membenahi, karena memang untuk menuju Adipura itu kan bukan soal kebersihan saja, Pak, tapi ada banyak hal termasuk disiplin. Saya sampaikan tadi bahwa motivasinya adalah melayakkan kota kita ini sebagai ibu kota. Maka saya sebutkan tadi tentang ketertiban, ya, ketertiban. Nah, ketertiban itu harus dimulai dari pemerintah. Pemerintah yang harus menunjukkan bahwa dia tertib. Maka kalau kita berbicara tentang ketertiban pemerintah adalah bagaimana dia tertib melayani masyarakat.
Nah, tertib melayani masyarakat tentunya dimulai dari waktu. Mulai dari waktu, maka kemudian kita mendorong gitu agar supaya ASN kita disiplin waktu, ya, waktu masuk, agar supaya ketika disiplin waktu masuk maka sudah pasti disiplin waktu pelayanan. Dan alhamdulillah hari ini cukup berjalan dengan baik, walaupun memang masih penuh dengan tantangan, tetapi paling tidak sudah bisa kita dapat perubahan. Dan kemudian dalam lapor wali kota Palu juga aduan dari masyarakat terkait dengan pelayanan juga semakin menurun. Bahkan dalam beberapa bulan terakhir gitu ya, mungkin ya 3-4 bulan terakhir, aduan terkait dengan pelayanan di kelurahan yang mungkin lambat dan lain sebagainya itu alhamdulillah tidak masuk lagi gitu. Paling mungkin Pak, ya paling mungkin aduan, Pak, kami mau urus surat tapi harus ada bukti pembayaran PBB gitu ya. Nah, itu aja yang menjadi keluhan, karena memang kan kita menargetkan bahwa sistem kita nanti akan mengatur gitu bahwa ketika misalnya tidak bayar PBB maka dia akan terhubung gitu dengan program-program pemerintah, baik itu BPJS, ya pembuatan KTP dan lain-lain sebagainya. Nah, begitu agar supaya memastikan bahwa apa yang menjadi kewajiban dan apa yang menjadi hak masyarakat itu benar-benar terpenuhi. Ya, dan saya lihat Pak sudah ada perubahan dari sidaknya Bapak ini. Jadi pelayanan sudah mulai bagus. Nah, kemarin juga saya dilapori bahwa urus KTP tidak lama-lama lagi. Ya, alhamdulillah. Ya. Untuk KTP kita alhamdulillah sangat cepat. Bahkan tadinya KTP harus buat di Dukcapil, sekarang tidak lagi. Cukup ke kecamatan. Kita sudah siapkan di semua kecamatan gitu untuk pelayanan pembuatan KTP. Luar biasa gebrakan Pak Wali hari ini. Oke, saya kembali ke ini Pak, ke progres untuk menuju Adipura Pak. Saya membaca ada Bapak menyiapkan ada ratusan atau puluhan Pak ya mobil truk sampah mini yang masuk ke sampai ke lorong-lorong itu. Itu ditargetkan berapa jadi ditargetkan di tahun ini kita akan nambah lagi 44 unit agar supaya target setiap kelurahan minimal memiliki 2 pickup itu terpenuhi, dan kemudian tahun depan kita akan tambah lagi tambah lagi ya, kita usahakan bisa tambah 2 gitu sehingga jumlah pickup sampah di setiap kelurahan itu ya betul-betul memenuhi kebutuhan penanganan sampah yang dibutuhkan di setiap kelurahan. Nah, memang masih banyak keluhan masyarakat terkait dengan pelayanan pickup ini gitu ya. Karena dalam ketika kita lucurkan di bulan Januari, 2 minggu kita jadi pada saat peluncuran Kaisar kita tarik. Kita tarik untuk melihat gitu seperti apa gitu efektivitas daripada 2 kendaraan yang ada. Nah, alhamdulillah setelah 2 minggu memperhatikan itu, kemudian kita akan kembalikan lagi Kaisar, tetapi dengan pola yang sudah kita tentukan agar supaya Kaisar ini betul-betul diperuntukkan untuk penanganan sampah, tidak untuk kegiatan yang lain. Sudah jalan berapa bulan Pak? Saya efektif apa sudah ini kemarin? Apakah sudah sampah-sampah? Ini kan jalan 1 bulan ya. Sudah jalan 1 bulan pelayanan atas sampah ini. Nah, ya masih ya gitulah, artinya begini, ada kelurahan kita wilayahnya cukup luas dan kemudian jumlah penduduk juga cukup padat gitu ya. Nah, memang agak sulit itu kalau dihandle oleh 2 ini, maka kemudian ya, tetapi paling tidak kita kemudian mampu mengidentifikasi kelemahan dan kemudian kita akan tahu gitu eksekusi apa yang kita lakukan agar supaya ini bisa tertangani dengan baik. Nah, ini truk ini kan Pak dia langsung masuk ke lorong Pak, beda kalau misalnya dulu pickup. Dia masuk ke lorong langsung jemput ini itu. Kalau dulu kan harus di TPS begitu. Sekarang masyarakat sekarang masyarakat tidak perlu dan tidak dibolehkan lagi untuk buang ke TPS. Siap. Sudah ada yang jemput. Semua kendaraan ini baik mini pickup ini kemudian Kaisar itu menjemput sampah di depan rumah masyarakat. Dilayani betul-betul. Iya, pokoknya masyarakat jangan lagi buang ke TPS, karena TPS yang ada itu diperuntukkan untuk hasil penanganan sampah baik oleh Kaisar maupun oleh pickup. Nah gitu. Jadi kontainer yang ada itu untuk Kaisar, untuk pickup, bukan untuk sampah langsung dari masyarakat. Jadi tidak numpuk lagi Pak ya? Jadi karena kita sudah atur waktu. Siap. Kita atur waktu ya, hari itu kendaraan kita akan atur seperti truk-truk amrol itu untuk mengambil sampah dari kontainer-kontainer yang ada itu minimal 2 kali. Ya, pasar pun juga kita alokasikan khusus truk. Ya, seperti misalnya Pasar Masomba kita alokasikan 2 truk khusus untuk di sana dengan 2 sampai 3 kali pengangkutan, begitu juga Masomba. Begitu. Prinsipnya termasuk pedagang di pasar tidak perlu lagi buang sampah dijemput sampahnya.
siapkan saja di tempatnya di depan. Pokoknya kita berusaha agar sampah ini tidak salah buang. Siap. Maka kemudian dia harus dijemput. Nah, memang ini masih jauh dari sempurna, jauh dari artinya harapan gitu. Tapi kita berusaha terus lah untuk memperbaiki kerja-kerja ini agar supaya penanganan sampah betul tertangani dengan baik. Baik Pak Wali. Untuk menuju Adipura itu kan Pak bukan cuma soal kebersihan, betul Pak, kan? Ada berapa kategori atau kriteria yang dinilai? Ya, keindahannya, penataan kotanya. Kemudian saya melihat Pak kemarin Bapak memasang banyak mata lampu itu Pak. Berapa targetnya itu Pak? Dan yang sudah tercapai? Jadi yang ditargetkan itu 11.400. Ya. Yang baru terpasang sekitar 2.500. 2.500 yang terpasang. Berarti masih ada sekitar 8.900 lagi. Ya, nah kita targetkan ini bulan April semua harus terpasang. Jadi Palu jadi kota terang nanti Pak ya? Iya, sesuai keinginan masyarakat. Karena memang ada beberapa daerah-daerah memang. Iya betul. Kan yang baru tersasar pemasangan ini kan di jalan-jalan jalan-jalan protokol, jalan-jalan utama gitu ya. Belum memasuki semua. Nah, yang 8.900 itu akan masuki semua lingkungan masyarakat. Oh, termasuk lorong-lorong nanti Pak? Termasuk lorong-lorong. Wah, luar biasa ini. Sejak nalanda kita di Palu. Seterang benderang. Ya, kita usahakan berbuat baik lah untuk kota. Kan juga kan ini dari hasil masyarakat kembali lagi ke masyarakat. Siap. Ya. Nah, selain tadi penerangan Pak, saya melihat jalan-jalan di Kota Palu juga sudah mulai dibenahi Pak, lorong-lorong. Nah, ini juga bagian dari mendukung Adipura begitu Pak ya? Ya, pokoknya kita berusaha memaksimalkan semaksimal mungkin gitu, jadi APBD yang ada ya teralokasi untuk belanja-belanja yang betul-betul diharapkan bisa memenuhi harapan masyarakat gitu, termasuk jalan-jalan tadi. Apalagi kan insya Allah di tahun 2022 ini ada 2 event besar yang akan kita laksanakan. Yang pertama itu Palu Sport Event. Kemudian event komunitas anak muda Kota Palu. Dua ini akan kita laksanakan. Contoh misalnya Palu Sport Event itu kan kegiatannya nasional. Bonus yang kita siapkan itu sekitar 5 miliar ya. 1 miliar untuk bola. Sisanya ratusan juta untuk 10 cabang olahraga lainnya. Nah, contoh misalnya seperti sepeda ya, seperti sepeda. Jadi sepeda nanti akan jalan di lingkungan masyarakat. Maka kemudian memang ya kita berusaha menargetkan bahwa perbaikan jalan-jalan ini akan menjadi lintasan nanti. Jadi sepeda tidak hanya jalan di jalan utama, tetapi juga dia akan masuk ke lingkungan masyarakat. Oleh karenanya ini juga supaya semakin mendorong kita semua untuk mempersiapkan lingkungan kita. Belum setahun Bapak sudah banyak gebrakan nih Pak, luar biasa. Waktu singkat 2024 tapi Bapak sudah Amin, itu mungkin Bapak karena energik ya barangkali mungkin juga. Karena main bola. Oke, baik Pak. Tadi itu jalan untuk jalan. Nah, saya dapat juga kemarin baca berita soal penertiban mulai dari parkir di tempat yang tidak semestinya, kemudian ada parkir mobil yang digembosi bannya. Itu juga bagian dari ini. Itu bagian dari upaya kita menertibkan kota. Bahkan saya mendorong agar supaya parkir di Kota Palu itu hanya boleh parkir satu sisi. Jadi tidak boleh parkir di 2 sisi, kiri kanan. Pokoknya satu sisi saja. Satu sisi saja. Jadi kalau misalnya jalannya satu arah, maka dia hanya boleh parkir di sisi sebelah kiri. Itu yang dilakukan di sekitar Watu Lemo kalau tidak salah. Iya, itu ya. Kemudian Jalan Sutomo ada beberapa titik yang sudah kita terapkan itu, dan kita akan dorong semua seperti itu agar supaya ketertiban itu. Ya, dan kalau itu berjalan, ya mungkin Kota Palu mungkin keren lah Pak ya, satu-satunya gitu. Kece lah gitu. Nah, ada juga penertiban ini memang agak sulit juga karena harus berbenturan dengan PKL Pak. Ini juga sudah sementara dilakukan Pak ya. Iya, jadi gini, untuk PKL saya sudah sampaikan, cuman memang ya butuh mohon maaf saya sampaikan memang butuh kesepahaman gitu ya. Jadi saya sampaikan bahwa penertiban PKL sebelum ditertibkan, setiap lurah itu harus mengidentifikasi lahan kosong, tapi lahan kosong yang strategis. Contoh misalnya di Jalan Kartini misalnya, identifikasi ada PKL tidak di situ. Kalau ada PKL yang kemudian memang tidak berada pada peruntukannya, dicek apakah di Jalan Kartini ada tidak tanah kosong. Misalnya ada rumah kosong, misal pekarangannya tidak dimanfaatkan gitu, maka lurah mohon hubungi pemilik gitu agar supaya minta pinjam. Nah, PKL kita dorong ke situ, sekalian kita rapikan ininya
rumahnya bersihkan gitu supaya tidak kelihatan jorok gitu, tidak kelihatan kumuh. Begitu misalnya seperti Jalan Juanda, kita identifikasi gitu. Nah ini yang masih harus didorong terus, harus didorong terus gitu. Karena tidak mungkin kita merealokasi misalnya PKL kita ke tempat yang tidak strategis. Pasti mereka keberatan dengan itu. Harus ada solusi yang baik juga Pak. Nah kemudian juga saya juga sudah baru minta kemarin gitu agar supaya PKL yang berada di jalan itu harus dibuatkan desain. Desain ininya gitu, desain desain outletnya supaya jangan asal gitu, agar supaya seragam semua outletnya begitu. Jadi diseragamkan semua ketika misalnya supaya kelihatan semua rapi gitu. Jadi walaupun dia PKL tapi kelihatan tidak kumuh. Nah ini yang kita dorong. Jadi saya berharap tahun ini ya kita bisa bisa dapat kesepahaman. Jadi ya cuman yang jadi tantangan berat hari ini adalah mengenai pasar impres gitu ya. Nah, pasar impres ini kan pemerintah berharap bahwa pasar itu bisa ditangani secara profesional gitu. Cuman kan pemerintah masih bersengketa gitu ya dengan Sri Dewi. Nah, kalau tadi tidak bersengketa, kalau misalnya itu murni milik pemerintah, kalau misalnya itu kita gitu berada pada posisi yang baik, maka kita akan buatkanlah pasar yang modern ya, mungkin 3 lantai gitu ya, agar supaya ada pasar kering, pasar basah dan kemudian pasar lain, dan agar supaya semua pedagang yang berada di luar itu masuk ke dalam gitu. Nah, cuman kita masih berjuang untuk itu. Cuman memang masalahnya khusus misalnya kawasan Jalan Cempeda gitu ya, Jalan Cempeda. Memang masyarakat di sana juga cukup dan kemudian bukan cuma masyarakat di sana tapi yang lain gitu ya. Nah, makanya kita doronglah untuk bisa menertibkan menertibkan diri dengan sebaik-baiknya. Seperti itu. Kalau bicara soal pasar ini Pak, ada pasar baru ternyata Bang Baru yang sudah kemudian juga sebentar lagi Palu Plaza Pak ya. Palu Plaza tahun depan kita akan buat ya saya bilang sih kemarin saya bilang ya kita buat seperti model Chinatown yang di Singapura gitu kan. Ya supaya hidup kembali itu. Sehingga ada ban baru dengan konsep barunya, kemudian ada Palu Plaza. Ya sehingga jadi pusat kota ini betul-betul nampak gitu, mana pusat kota Palu. Benar luar biasa. Oke Pak, itu tadi kita sudah bicara soal parkir, soal penertiban PKL, kemudian banyak hal. Saya ke informasi terakhir yang saya dapat. Saya kemarin dengar dari pengumuman di tua masjid bahwa ada edaran baru soal tutup jalan ini Pak. Ini kan persoalan yang agak yang sering berulang-ulang. Jadi kita keluarkanlah kembali jadi penguatan gitu ya, penguatan dari aturan peraturan daerah yang sudah ada. Tidak boleh ada penutupan jalan. Untuk duka boleh separuh jalan, setengah jalan. Tapi kalau untuk pesta tidak boleh. Pesta tidak boleh. Bahkan kemudian kita ancam bahwa pemilik pesta juga akan kita kenakan sanksi. Pemilik tenda kita akan kenakan sanksi. Nah, kan pertanyaan jadi gimana? Ya, makanya kemudian ya saya pikir ya setiap kelurahan coba identifikasi mana lahan kosong yang bisa dimanfaatkan, bisa manfaatkan masjid, ya. Bisa manfaatkan masjid, kemudian bisalah ya. Nah, karena kalau tidak ya hari ini kita bukan yang berhajat gitu ya. Ketika misalnya ada kepentingan, ada perlu sesuatu, misalnya apalagi mau bawa orang sakit dan lain sebagainya, tiba-tiba tutup jalan, putar tiba-tiba. Karena memang saya pun pernah merasakan begitu. Tutup juga. Waduh. Masuk lorong tutup juga lorong. Tutup kan pesta semua gitu kan. Jadi ya saya pikir kita tidak boleh seperti ini. Bahwa jalan itu merupakan akses lalu lintas yang tidak boleh terhalangi. Yang tidak boleh terhalangi, oleh karenanya fungsinya sebagai jalan merupakan akses yang tidak boleh terhalangi, maka kita harus jalankan itu gitu. Ya masa daerah lain bisa masa kita Palu tidak bisa seperti itu. Ada persoalan lain lagi Pak, saya juga ingin masukan dari masyarakat soal bagaimana penertiban ternak liar Pak. Karena ini juga Pak mau dipura kan? Untuk ternak liar saya sudah keluarkan dan memang kita push terus ini ya. Kita push terus. Jadi ternak liar bukan ternak yang lagi yang ditangkap. Tapi pemiliknya diproses oleh kepolisian. Alhamdulillah ada beberapa keluarga kita kasihan yang diproses oleh kepolisian terkait dengan ini. Dan terancam pidana. Pidana dan kemudian sanksi denda 50 juta. Ya kita berharap sebenarnya ini barang ya tidak seperti itu kerasnya gitu. Tetapi
ya ini kita harus tertibkan sekali lagi karena ini ibu kota, maka kemudian ya haruslah. Banyak orang bertanya, Pak, bagaimana kalau ini kan pemerintah harus cari dong solusinya supaya bagaimana. Sama misalnya kalau kita pelihara kucing maka kita kasih makan kita punya kucing gitu ya. Kalau kita pelihara ikan ya maka harus kita siapkan pakannya gitu. Ya, bahwa tidak semuanya gitu harus kita pikirkan pemerintah yang cover, apalagi kan kalau misalnya kita misalnya punya sapi, ketika kita misalnya asas manfaatnya full kan diterima oleh kita gitu. Sehingga sama seperti di Jakarta, apakah orang Betawi tidak pelihara sapi lagi? Masih ada orang Betawi yang pelihara sapi di Jakarta, tapi sapi yang mereka pelihara sudah diatur oleh pemerintah. Pakan hanya boleh di situ, kemudian limbah dan lain sebagainya, kandangnya harus semua ada, bukan dilepas di jalan. Tidak boleh dilepas di jalan. Di rumah orang selesai lagi urusan baru lagi. Apalagi itu. Baik. Iya itu. Oke, Pak. Saya di kode sudah dari produser, kita hanya dibatasi 25 sampai 30 menit. Nah, saya pengen closing statementnya Bapak. Lurah dari RT dan Lurah itu adalah garda terdepan untuk mendukung program Bapak menuju Adipura. Bagaimana Bapak mau mengakomodir ini dari RT? Karena saya lihat di beberapa lorong-lorong sekarang sudah dihias, sudah dicet-cet dan segala macam itu. Saya juga baca ada melibatkan ibu-ibu Adipura. Itu bagaimana itu, Pak? Ya, pertama memang betul sekali bahwa sinergitas dibutuhkan sekali dalam pencapaian ini. Maka kemudian memang ya RT RW sebagai tulang punggung tulang punggung penghubung antara pemerintah dengan masyarakat harus betul-betul bisa bisa memerankan perannya dengan sebaik-baiknya ya. Oleh karenanya itu alhamdulillah RT RW di tahun ini ya kita udah cover dengan asuransi semua RT RW kita. Luar biasa. Asuransi kesehatan, tunjangan duka tercover semua di RT RW, dan kemudian juga tunjangan RT RW juga kita sudah mulai naikkan, yang tadinya 150 kita sudah naikkan jadi 300. Dan insya Allah kita akan berencana terus mendorong harus memotivasi para RT RW untuk kemudian ini. Nah, perempuan Adipura merupakan relawan. Relawan yang dibentuk dan juga ini menjadi salah satu persyaratan. Mantap. Ya, salah satu persyaratan Adipura bahwa ada komunitas. Maka kemudian kita membentuklah komunitas perempuan yang mana notabene kan perempuan ini adalah adalah ibu-ibu rumah tangga yang memproduksi sampah rumah tangga gitu kan. Sehingga ya pendekatan ke mereka dengan pola mengajak mereka untuk tergabung dalam perempuan Adipura ini merupakan bentuk sosialisasi agar kemudian mereka terlibat langsung dalam penanganan sampah yang dimulai dari rumah tangga. Biasanya kan ibu-ibu memang lebih rapi, Pak, lebih betul mengaturnya lebih ini. Oke. Paling terakhir, Pak, apa yang mau disampaikan ke masyarakat Palu? Silakan. Ya, saya sampaikan kepada masyarakat Kota Palu bahwa ya saya dan tentunya kita semua berharap bahwa kota kita semakin baik. Ya, memang pemerintah hari ini berusaha bekerja baik ya, walaupun memang masih banyak kekurangan. Salah satu diantaranya hari ini yang diperhadapkan kepada pemerintah Kota Palu adalah menyelesaikan masalah huntap. Ya, huntap Tondo 2 terusus ya, dan alhamdulillah juga komunikasi sudah berjalan baik dengan seluruh masyarakat yang berada di huntap Tondo 2. Talipse pun demikian, kita tinggal menyelesaikan administrasinya. Setelah itu kita usulkan ke Wapres gitu, karena kita diberi tenggat waktu sampai dengan Februari ini. Dan setelah itu ya kita berharap bahwa insya Allah pembangunan huntap sudah dapat mulai berjalan di bulan April. Ya, kalau di bulan April berjalan, insya Allah ditargetkan di bulan 8 bulan 9 ya seluruh huntap sudah selesai. Sehingga keluarga kita yang berada di Huntara insya Allah yang atau mereka yang masuk dalam WTB akan secepatnya mendapatkan haknya. Bisa dan mendapat hunian ya, Pak. Ya, dan yang terakhir saya mengajak kita semua ya, marilah kita jaga kita punya kota ini. Kita cintai dia, pokoknya kita sayangilah, kita sayang kota kita. Itu baik saja. Kita baru porak-poranda dari gempa, kita benahi bersama begitu, Pak, ya. Betul sekali. Terima kasih Pak Wali Kota. Baik, saya akhiri. Terima kasih teman-teman, terima kasih sahabat podcast. Ini Palu Top, podcastnya orang Palu dan bekerja sama dengan IJTI. Tolong kami dibantu di subscribe, di like begitu di Facebook kami dan di Instagram maupun di platform lainnya. Baik, saya Roni Sandi mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Terima kasih. Mohon izin, Pak. Kasih. Kalau ada yang
kurang berkenan di masyarakat Kota Palu yang menonton live kami hari ini, mohon dimaafkan minta maaf. karena kami juga memiliki keterbatasan. Terima kasih Pak Wali atas kebersamaannya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore atau siang ini? Sore. Sore. Salam Pancasila. Salam Pancasila.